how are you? Good man, how are you? Oke, kali ini langsung di YouTube channel The Reva Journal. Yeah. Dan saya sebagai host, thank you for coming. Thank you for the invite. Today ini merupakan spesial episode banget because why? Karena ini perdananya podcast The Reva Journal. Iya. Kalau biasanya ngobrolnya sendiri, sebenarnya second time, tapi yang untuk podcast ini the first time. The first time, okay. Spesial juga, dan saya yakin teman-teman juga ada yang tahu dengan teman saya ini. Pasti yang suka nonton YouTube ya. Iya. Jadi sebenarnya udah kenal lama juga. Iya. Sudah ada interest sama trading. Ya, Iya. sudah ada interest sama. Iya. The Reva Journal ini adalah konten yang tujuannya untuk sharing tentang passion belajar trading. Yes. Jadi kita sama-sama belajar, so jadi kita sharing juga. Betul. Dan sebenarnya kalau sekalian kita juga bicara logika, kita ngobrol lebih dalam lagi dengan teman saya, Bule Bolang, atau nama asli Ryan Mac. Yes, betul. Ya, tapi dikenal dengan Bule Bolang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan konten kita ada manfaatnya, khususnya buat teman-teman yang belajar. Yes. So, pasti teman-teman juga udah tahu, brother yang pertama kali hadir di sini. Karena aku sangat picky, Iya. harus real trader yang Iya, betul. bisa di sini gitu kan. Yes. Karena kita tahu kan Indonesia sangat sensitif. Iya. Benar nggak? Ya kan? Iya, betul. Boleh cerita sedikit, Ryan Mac ini adalah sosok yang inspiratif menurut gue. Ini opini gue pribadi. Oh, thank you. Jadi sangat peduli lingkungan, dan yang gue dapat dari beberapa info pernah jadi tentara. Yes, betul. Right? Ini my opinion ya. Yeah. Punya kepribadian yang rendah hati. Yes. Thank you. Sering sharing ilmu. Yes. Mau apapun itu. Yeah. Entah mungkin cuma trading, Yeah. tapi tentang kehidupan. Iya. Ya, Hobbies. Ryan Mac atau Bule Bolang ini kita lihat 687.000 subscriber. Thank you guys. Dan nanti bisa teman-teman follow, tonton juga. Yang belum subscribe sih harus subscribe, karena kontennya itu nanti bisa teman-teman lihat. Push your limit itu kayaknya Yes. udah jadi part of you ya bro. Iya, betul. Ya, sebenarnya kita ini kenalnya udah cukup lumayan lama. Dan Ryan ini adalah ipar dari Roy Yes, Cardo. betul. Ya, bahkan gue sendiri pernah datang kan ke wedding. Iya. Benar ya, bro? Benar. Dan after itu kita baru follow-followan IG. Iya, Benar betul. ya. Aku mau nanya, nih brother udah berapa lama dia? Udah 7 tahun. Lumayan. Iya, lumayan. Iya. Lumayan lama di Indonesia. Iya. Pertama kali ke Indonesia 7 tahun yang lalu. Iya. Itu kenapa? Karena ada company, perusahaan bawa saya di sini untuk training. But it's for a trading company sebenarnya. But just the course for the training was here. Okay. And then after that, they're mau kemana? So you could rate at the end, oh saya mau ke Thailand, saya mau ke Singapore, saya mau ke Malta, saya mau ke Denmark. You know, you could rate wherever you want to go. Yes. And then after that, maybe 1.5 years into the job, the chief trader dari company itu, saya cuman business development. Mereka mau orang yang bisa bahasa Inggris yang asli untuk bawa opportunity dari Eropa sampai sini. Jadi saya melakukan itu aja pertama kali. Setelah itu, bos saya, chief trader, bilang, "Bang, cuman knocking on my kantor, kamu mau belajar trading nggak?" "Mau dong." "Oke, hari Senin kamu di kantor saya." "Oke, siap." And then the guy just taught me how to trade. Saya sudah trading dari situ. Itu the first time. Yes. Akhirnya belajar. Belajar. Langsung dari chief trader. Langsung dari Iya, trader. iya. Berarti faktor mentor itu penting juga ya. Yes, betul. Aku lihat memang cinta Indonesia. Oh, cinta banget Indonesia. Ya, saya sudah menjelajahi 67 negara di dunia. Semuanya negara punya orang baik. When you come to Indonesia, itu lantai beda. I mean, orang baik banget di sini. Saya benar percaya orang di dunia bisa belajar dari orang Indonesia tentang baik, menjadi baik, ya kan? Kindness, welcoming, selamat semua orang, tolerance. Semua orang di dunia bisa belajar tolerance dari negara Indonesia. Di negara saya dari Barat Skotlandia, kita juga punya masalah. Masih satu agama Kristen kan, tapi ada dua gaya, ada Protestan, ada Katolik. Di Glasgow dan Scotland dan Ireland berantem terus, gak ada yang tolerance itu. Jadi saya benar-benar percaya
banyak orang di dunia bisa belajar tolerance dari negara Indonesia karena ada banyak agama di sini dan semua baik banget ya kan. Melihat Indonesia sebagai negara yang sopan santun, Iya, ramah, thank you bro. iya, thank you for being so welcome Jadi guys. itu gunanya sebenarnya kenapa sih lu suka Indonesia, jujur kenapa? Nah, Iya. bisnis trading Iya. mulai dari Indonesia. Dari Indonesia. Betul. Oke, sebenarnya kita hampir sering ketemu, ngobrol benar. Iya. Terus kemarin aku tanya, can you help me untuk ngobrol? Iya. Karena aku pengen sharing tentang. Iya, pengen tahu Yes, ya. Iya. Ryan ini benar-benar dia serius menggeluti trading. Kalau aku gali dari media, ya bro. Iya. Ex tentara Inggris. Yes, betul. Pilih Ryan Mac di sini memutuskan menetap di Indonesia karena salah satunya keindahan alam Indonesia. Ryan Mac bukan sembarang orang karena mantan militer. Berapa tahun di militer? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Dan ini perbedaannya dari negara saya, tentara Inggris dan negara Indonesia. Saya baru belajar juga ketika saya datang sini. Jadi ya banyak orang tanya, kenapa keluar dari tentara? Karena di sini itu tidak biasa orang keluar dari tentara, ya kan? Tapi tentara Inggris itu biasa di negara UK. Kalau kita masuk tentara, biasanya itu cuma untuk experience aja. 4 tahun biasa aja. Banyak orang keluar setelah 4 tahun cuma mau experience 4 tahun keluar. Banyak perusahaan suka banget orang yang sudah masuk militer. Oh, pasti ada disiplin, pasti waktu sempurna, ya kan? Pasti tidak pernah telat, ya kan? Pasti organize, this kind of thing. So, perusahaan lebih suka kalau kamu mantan tentara. Dan mungkin 1% orang yang masuk tentara akan melakukan semua untuk selesai full time di tentara Inggris adalah 22 tahun. Itu kontrak yang full untuk full pensionnya seperti itu. Cuman 1% orang yang masuk tentara melakukan itu. Tapi beda dari negara Indonesia, mungkin 1% tidak untuk full, ya kan? Mungkin kalau kamu masuk tentara Indonesia, pasti 99% orang is gonna semua waktu panjang, to get the full contract. So itu perbedaannya dari negara kita. Satu hal yang kita dapat dari militer ini adalah disiplin. Dan tadi gue juga begitu telepon bilang jam 2. Iya. Dan begitu aku telepon ternyata di bawah. Di bawah. Jauh sebelum jam 2. So, dari sini satu hal, bule bolang orang yang sangat disiplin. Jadi ini disiplin ini nggak semua orang loh, bro. Banyak orang yang bilang jam berapa, datang jam berapa. Ini bahkan lebih baik cepat daripada terlambat. So kita udah prepare for everything. Right? Betul. Benar ya? Benar. And the discipline dari tentara itu sangat bermanfaat untuk trading, sangat bermanfaat. Saya setuju sekali, bro. Kalau aku lihat juga konsistensi ya. Konsistensi YouTube pertama di Indonesia kan, Boy? Yes, betul. Benar ya. Dan saya lihat konsisten banget. Dan yang saya lihat, brother punya konten itu sangat jujur. Thanks. Terus kenapa? Karena begitu saya lihat, saya sampai bilang dalam hati, orang beneran tidur di hutan. And itu sampai berdarah-darah. Betul. Sampai berdarah-darah. Terakhir itu kalau nggak salah Rinjani. Yes, betul. Betul, Rinjani ya. Rinjani. Itu gunung luar biasa. Itu gimana, bro? Susah banget. Saya olahraga setiap hari ya kan. Tim saya juga sehat. Kita setiap 2 minggu terakhir kita selalu naik gunung yang tinggi banget. Rinjani masih parah. So susah banget. Saya bisa menjelaskan kamu naik Rinjani sampai dari camping area sampai puncak itu sama seperti naik pasir. Kita menyebutnya di bahasa Inggris sand dunes. If you look in the desert, you see the sand dunes, It's like trying to walk up a sand dune for 5 hours to get to the puncak. Every time you take 4 steps forward, you just 4 steps. You just parah. You must have more energy. Yes, right? Even along the way, setengah lewat, saya tidur di belakang batu. Cuma 15 menit tapi saya harus tidur benar untuk dapat lebih banyak energi karena I'm so exhausted. Dan sebenarnya kan di ilmu militer juga ada orang bisa dapat, yang saya dengar bisa tidur cepat. Bisa tidur cepat kan? Bisa. Bahkan lagi jalan pun bisa tidur kan? Betul ya. Dalam 2 menit bisa tidur ya. Bisa. Wih, luar biasa. Iya. So berarti itu
kalau dari psikologi, Iya. militer itu punya dampak besar terhadap Yang bermanfaat buat kita. buat Iya. kita. Iya. Apalagi kita dunia kita penuh dengan resiko, Betul. ya, resiko kehilangan uang, Yes. ya, benar ya bro ya. Yang penting dari militer itu mindset. Karena sekarang ya tentulah saya tidak punya fitness level sama seperti waktu saya militer ya kan. Karena kita latihan 3 kali per hari gitu. Jauh, 20 miles, 30 miles pakai tasnya, lari, Sekarang tentu saya tidak bisa melakukan itu lagi. Tapi yang penting saya masih ada dari tentara adalah mindset. It doesn't matter kalau saya benar, tidak ada energi. Kalau kita masih punya 10 km, saya tahu dari mindset saya bisa finish ya kan, saya bisa terakhir, So the mindset dari tentara is very very important. Ya. Ini inspiratif banget bro. Ada ketemu hal-hal yang nggak enak ya. Tadi bro cerita waktu naik Iya. karena pasir ya. Iya, Dan iya. suka tantangan. Iya, iya. Suka kan? Saya pikir itu series saya bikin telanjang dan takut, yang itu gak? Iya. Tanpa baju. Iya, betul. Tanpa baju, ya. Iya. Itu menurut saya, sorry, ini ada gila-gila. Gila-gila. Saya bilang ini dia bantang loh, saya bilang gitu. Iya. Dan brother, gue mau nanya ini jujur ya. Iya. Itu ada pernah ketemu hewan buas gak? Saya pernah ketemu musang, ular yang pit viper, python. Pit viper ya. yang gila hewan bagas, babi ganas. Serius? Di Gunung Cukurai. If you have any food, kalau kamu punya makanan kecil banget di dalam tenda, di dalam tas, oh my god, bagas, babi ganas akan merusak tenda, merusak tasnya untuk cuman ambil makanan kecil. Kalau ada kacang, kalau ada kacang itu akan wangi, langsung merusak tenda, merusak tas, cuman diambil makanan kecil. Itu parah banget yang babi hutan. Oh my god. Oh, berarti kita harus akalin supaya dia cium dari aroma mungkin. Iya, betul. Berarti kita harus cari akal bagaimana supaya harus taruh di dalam tas plastik dan taruh di atas pohon. Jadi itu tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Oke. Jadi ini kalau gue bilang tadi udah cerita mulai dari YouTube dari awal sampai akhirnya ini menurut gue bukan hal yang mudah. 687.000 subscriber. Iya. Ya, congratulations bro. Thank you bro. Thank you. Dan gue lihat sendiri memang ini benar, dan bahkan saya sempat juga ini kalau menurut data saya lihat brother ada di podcast YouTube yang bukan dari Indonesia juga ngebahas tentang dunia forex. Yes, the trading guys. Ya. Yeah. Dengan offshore tax with HTJ tax. Yes. Ya, berarti gue dapat kesimpulan, brother punya karakter suka tantangan, disiplin karena militer, mau belajar. Ketika saya keluar dari tentara, saya mungkin kamu bisa pikir, oh ini sombong sepertinya Ryan. Karena benar, karena kalau saya mau bekerja yang lain, saya selalu banyak interview guys sama orang lain. Di tentara, kalau kamu punya sergeant, officer, petugas seperti itu, mereka selalu dari depan. Itu adalah orang kamu bisa look up to, ya kan? Tapi ketika saya baru ada interview sama orang pekerja sivil biasa aja, selalu malas, gak ada motivasi, gak ada disiplin, the desk is ada sampah di mana-mana. You're like, maybe this is, you could say sombong, maybe I'm just being honest, this is rasa saya, ya kan? I remember always thinking to myself as a civilian, oh my god, who is this guy for me to look up to, Like if I'm working for this guy, I'm gonna be so malu banget, why am I working for this guy? This guy is useless, It should be, if I'm working for you, you should be someone that I want to look up to. Oh my god, I want to learn from this guy. This guy is the best, You shouldn't be embarrassed to work for someone, So that is a brief explanation as to why saya mulai trading, because I was like, oh, you know what? I need to think of a way where I can make money on my own. I don't need to rely on a company. I don't need to rely on a job, I can work my own schedule. And it was, for me, it was never about making big money. Loads of people get into trading. Oh, I want to buy the Rolex. I want to buy Ferrari. I want to buy Porsche. And it's like, whoa, sabar coy, sabar. For me, saya tidak pernah mulai seperti itu. Saya cuma bilang sama istri saya mau, kalau saya bisa bikin 3,000 USD per bulan, saya senang banget. Yang
penting buat saya bisa bekerja dari rumah, saya tidak harus ke kantor, saya bisa bekerja sendiri dan ada waktu bebas, saya bisa hidup, ya kan? Itu makanya saya suka petualang, ya kan? Saya suka camping banget. Saya tidak punya stres, hari Senin, aduh harus kantor lagi, ya kan? Banyak orang tidak senang sama kerja, banyak orang senang sama kerja. Kalau begitu ya mantap, ya saya senang buat kamu. Tapi kalau kamu sama seperti saya tidak pernah senang kerja untuk orang lain, jadi saya harus pikirin lewat lain, ya kan? Kadang-kadang orang pikir trading, kadang-kadang orang pilih bikin Amazon, toko Amazon, Amazon dropshipping, ada banyak pilihan. Tapi affiliate marketing juga. Tapi untuk saya suka banget trading. I love the psychology, I love everything about it, the freedom, that it gave me. Beberapa pengalaman cerita sedikit, brother, dan otomatis tadi bro cerita 7 tahun. Yes. Cinta trading karena brother pengen punya kebebasan, right? Dan brother rasakan nyaman. Tapi kan itu pasti ada proses ya. Ada proses. Ada prosesnya. And it's like a roller coaster. Proses gak seperti ini. Prosesnya lebih seperti ini. Naik turun. Aduh. Ya kita dulu juga new. Iya. Kita dulu pikir waktu kita start pasti up seperti ini. Iya. Sometimes feel happy. After itu, correct. And then, kenapa? Menang, bagus. And then maybe one bad trade you lost and it wipes out all your profit dari satu minggu. Bagaimana satu loss bisa satu minggu dari profit, ya kan? Gak mungkin. Tapi itu makanya kita tidak belajar risk management. Saya tidak belajar, kan? And then small things start. Saya tidak pakai risk management. Saya selalu ganti lot size. Satu trade saya satu trade lain 3 lot. You're not consistent with your lot size. Then if you win on 1 lot, but then you lose on 3 lots, that's gonna set you back 1 bulan. So we have to learn risk management and consistency. Dan banyak orang yang waktu pertama kali start, mereka tidak punya sistem kalkulasi resiko. Dan itu juga saya rasa kita pun juga sama dulu. The first time aku trading, aku mulai hari pertama aku kaget. Per trade aku bisa untung $4.500. Yang hari kedua aku untung 1.700. Hari ketiga aku loss 9.000. Kenapa? Karena dulu tidak tahu apa itu stop loss. Tidak paham cara hitung lot size. Now ketika trading dia harus punya rules. Kalau aku risk per trade 1%, maksimal 2%. Dan tidak harus masuk trade semua. Contohnya minggu ini saya tidak masuk satu trade minggu ini. Saya selalu di depan komputer kayak gini nonton. Ini akan turun. Itu turun tapi saya tidak masuk. Kenapa? Karena itu bukan trending. Itu masih goyang-goyang seperti ini, ya kan? Masih consolidation yang panjang, yang besar. Dia sideway nunggu big data. Nunggu big data biasanya contoh tadi malam ada data CPI, right? CPI-nya memanas, and Sal USD up, betul. Langsung up, bahkan dari kemarin juga itu kan data, betul. Karena kan sekarang ini semuanya fokus inflasi. Selain technical, fundamental juga percaya ya. So I just check. Saya tidak pernah trading. Kalau ada news, saya tidak peduli news apa. Kalau saya cuma lihat kuning, orange, merah. Merah saya tidak trading. Atau kalau itu orange atau kuning tapi banyak kuning, udahlah saya gak trading, ya kan? Saya cuma nunggu aja. Saya trading lebih banyak dari pattern, ya kan? Double top, double bottom, triple top, triple bottom, seperti itu. Head and shoulder, Tapi saya cuma trading dari pattern biasanya. Tipenya intraday. Intraday, correct. Intraday masih sama ya. Sama kita sama. Saya juga kalau memang tidak ada konfirmasi, ngapain saya masuk? Sebenarnya, benar. Dan ada dulu aku suka scalping. Ada orang pikir kita bilang scalping nggak bisa. Ada orang yang suka scalping. Kalau sekarang aku lebih suka intraday. Betul. Karena aku mau tidur nyenyak. Betul. Kalau saya scalping, rasanya saya punya anxiety, ya kan? Merah, hijau, merah langsung. Aduh, hijau, merah langsung. You cannot handle it. The whole point is the
to use the highest probabilities and try to take away as much stress as possible, you know. Kalau kamu scalping, stress banget. You know, intraday santai aja. Santai. Ini bukan soal badan aja yang sehat. Iya. Otak harus sehat. Yes. Otomatis trading juga sehat. Yes. Setuju, bro? Iya, betul. Betul ya? Betul. Biasanya orang boleh suka minum mabok kan, tapi biasanya saya enggak, saya beda. Saya minum, tapi mungkin cuma 2 kali per bulan, you know, sama meal, sama restoran seperti itu. Tapi ya kalau kamu orang yang suka bir, suka vodka, dan the next day kamu coba trading, kamu tidak bisa fokus yang benar. Kamu mungkin ada rasa, saya aman, tidak masalah, tidak ada hangover, tapi itu masih affect your decision making ability, ya kan? Kalau kamu percaya atau enggak, itu punya efek. Iya. Betul. Keputusan kita masuk ke pasar, itu betul-betul harus benar-benar diperhitungkan. Betul. Saya setuju. Lagi after mungkin habis minum, terus dia decide untuk open posisi. So itu biasanya based on emosi. Betul. Betul. Dan FOMO, fear of missing out, ya kan? Dia lihat, wah ini marketnya lagi up. Ternyata dia open, ternyata dia opennya pas di harga resisten dia putar balik. Iya, betul. Support and resistance kan? Iya, betul. Dan biasanya orang yang FOMO, dia tidak hitung dia punya jumlah lot, right? Dia pasti pengen dapat, kalau bisa, gua dapat untung persentase lebih besar. Iya, betul. Dan kalau untung. Kalau kebalikannya, kalau pakai SL masih oke. Kalau nggak pakai SL, margin call, bro. Saya ada cerita. Jadi teman baik saya dari tentara dulu, dia instruktur saya, sergeant dari parachute regiment, the Paras, kita menyebutnya the parachute regiment di tentara Inggris. Dia melakukan waktu full di tentara. He already retire yang full tahun lalu. Kamu ngapain bang? Sekarang saya sudah retire, tidak ada kerja, saya masih bingung mau melakukan apa. Kamu ngapain apa? Saya trading currency. Kasih tahu lebih banyak. So saya menunjukkan dia, dan sama bisa belajar, saya bisa mengajar saya. Boleh, saya akan mengajar. So I taught him, and the first thing, pertama kali kita selalu bilang sama pupil kita is tidak pernah trading tanpa stop loss. There is no reason on this world that you should ever place a trade tanpa stop loss. Apa yang saya kasih tahu kamu tidak pernah melakukan ini, saya garanti kamu akan melakukan itu satu kali. You're gonna do something, maybe there's 10 hal, saya bilang jangan pernah melakukan ini, tapi satu hal kamu akan melakukan 100%. Saya akan ikut semua kamu kasih tahu saya. Siap. Dia menjadi sukses banget. Dia lebih suka indice, so like US 500, DJ, the Dow Jones 30. Dia lebih suka indice, ya kan, daripada emas atau currency. Setelah 6 bulan, he already made $1,000 account. He already built it up in 3 months to $16,000. 16,000 USD dari 1,000 USD. Mantap banget, bro. Setiap minggu $1,000, $2,000. Mantap banget. Bagus. So saya senang banget saya bisa membantu kamu, karena saya anak kecil. He's like my motivator kan di dalam tentara. He's my instructor, and now the role has reversed. Now I'm his instructor, kan? And that makes me really happy, because he's a really good guy. He always helped me when I was in the army. Then I called him one week. Hey bang, jangan telepon sekarang ya. Saya lagi sakit. 2 minggu lagi dia WhatsApp saya. Bang, bisa ngomong nggak? Iya bos, ngapain? Dan he's so stressed banget. Saya hilang semua duit. Semuanya dari satu trade. Saya bilang, gak mungkin seperti itu bro. Kamu pakai stop loss gak? Enggak. Kenapa? Karena saya scalping cuma 1 menit dan 5 menit. The time frame 1 dan 5 menit. Pakai time frame kecil. Saya cuma scalping. Tidak ada waktu untuk masuk stop loss. I said, bro, tidak pernah trading tanpa stop loss. Oh my God. I already told you dari pertama. Dari awal. Yeah. You know, so in trading, it doesn't matter what I tell you. It doesn't matter what you tell people. They're gonna find out the hard way. You know, mereka akan belajar lewat susah. Betul. Karena mereka tidak ikuti 100%. So that's just what happens. But yeah, the stop loss is so important. He lost his entire account in 3 minutes.
because the news ada indice, wow, langsung Ya. semua account gone 3 menit guys. Dia hilang $16,000. Dalam waktu sekejap. Dan sekarang dia terlalu takut untuk belajar trading, untuk mulai trading lagi. Saya bilang, bang, kamu sudah tahu kamu bisa trading. Ya. Kamu cuma bikin mistake, ya udahlah, karena kamu tidak dengar sama saya. Padahal kalau dia mau taruh saja stop loss, Yes, ekspektasinya terlalu besar. yes, betul. Dia pengen dapat langsung hasil yang besar. Yes, Kita tahu probability-nya Yes. sangat tinggi. Yep. Bukan cuma peluang, tapi resikonya juga Yep. besar, bro. iya, betul. Ya, Betul. itu fakta. Iya, iya. Nggak mungkin. Kalau orang bilang pasti untung terus, itu bohong. Yep. Tidak setiap trade pasti untung. Yes. That's why yang kita butuhkan adalah stop loss. Yep. Ya. Kenapa? Karena begitu ada kena stop loss, Yep. ya sudah kita bye-bye aja. Exactly. Ya. Exactly. Loss cuma ada dua sebab kan. Loss karena sistem, Yes. loss karena faktor emosional. Yes. Dan kalau kita beli yang apa namanya, the device, Aha. namanya Magic Keys, Oh, iya, ada iya. button-button. Iya. Kalau dia pakai itu, dia bisa scalping 1 menit, 5 menit karena itu selalu punya otomatis stop loss. Kamu bisa setting di dalam settings, kamu bisa pilih di dalam settings kan, stop loss ini. Jadi kamu bisa cuman tombol, oke, buka, minda, masuk, ya kan, keluar. Cuman satu button. Kalau dia Brother pernah kasih unjuk aku sudah semua device kasih gitu. link Iya, dia, iya. kasih example, Iya. pakai seperti ini. Oke. Kenapa gak pakai itu? Oh, saya belum beli. Udah 6 bulan trading, bro. Kenapa gak beli? Itu cuman $100 ya kan? Ini sangat bermanfaat. You're gonna use it for your entire trading career, you know? Iya. Kalau itu $1,000, ya maybe you're gonna wait dulu, nunggu dulu. If I'm serious about trading atau, but if it's cuma $100, that would have saved him $16,000, you know, if he just used that device. Dalam waktu lama nge-build dia punya account, Iya. hancur dalam waktu sebentar saja. Yes, yep, Dan itu banyak terjadi Iya. pada orang Yes. semuanya, brother. yep, Biasanya kan saya yang sering kasih advice kepada orang Iya. bagaimana mereka menjaga dia punya stabilitas equity atau Yes. dia account. Yep. Oke, lu boleh kasih advice buat teman-teman Yep. ya yang lagi belajar trading, apa kira-kira? yeah. So the advice is tidak mau lebih cepat trading, do it live, do it yang benar. Ya. Santai aja belajar dan testing dari demo account. Banyak testing, cuman sabar aja. Tidak pengen banget trading live untuk bikin duit. Sabar coy, nunggu dulu dari demo. This is why we have the demo account, so you can try and you know, things are sedikit beda dari demo account. Banyak orang tanya saya, bang, ketika saya trading demo account, saya menang terus, cuman sedikit. Saya loss sedikit, menang terus. Saya masuk live account, saya loss terus, cuman menang sedikit. Kenapa begitu? Karena demo account tanpa emosi dan tanpa psychology. Yeah. Karena it doesn't matter how many times you say to yourself, "Oh, this is real money." Your heart knows it's not real money, so you're not losing anything. You know, Yeah. when you see the account going down, you don't care because ini fake aja, ini cuma gawe, duit gawe, Yeah. ya kan? Yeah. So when Real money, so exactly. So demo account is to belajar the system, the strategy. But once you move from okay, my system is great, my strategy is great, this is okay. When you move on to the live account, you have to make the lot size kecil banget because you then have to belajar the emosi and the psychology, which is the most important. Like this says here, ya. trading is 90% mindset, 10% skills. That is so true. Anybody can learn how to trade, but not many people can handle the anxiety and the emotions when you start to see your own hard-earned money going into the red, you know. They cut the trade when it's in red. After they cut the trade, it goes, oh, why it goes my way? Yeah, because you didn't follow your system. You got out on your emotion, you know. Jika orang-orang follow the system, Yes. maka mereka harusnya will be fine, bro. Iya, betul. Ya. Betul. Orang yang gagal, fail di trading, Yep. actually saya kebetulan 2011 belajar sampai sekarang 2022, which is 11 tahun up and down roller coaster, ya. Dan akhirnya di situ saya dapat pelajaran bahwa orang yang fail di
dalam dunia trading itu adalah orang yang melanggar sistemnya. Yes. Dan ketika dia sering melanggar sistemnya, itu become habit, bro. Yeah, betul. Kamu punya trading plan. Apa itu trading plan? Oh my god. And now kamu bingung kenapa selalu loss. You know, you don't even know what trading plan is. For contohnya, kalau ada orang yang nonton trading plan apa, contohnya trading plan saya masuk contohnya 1% dari akun. Tapi my stop loss here, saya sudah tahu kalau saya selalu di dalam merah 15 pips, sudah negatif 15 pips, saya akan potong setengah, saya akan potong 50%, 50%. So I already halved my risk, you know. Yes. So my risk is no, and then you're still in the game. So if it's just a pullback and then runs, you get the money back anyway. You can masuk lagi. You can now I'm gonna double trade. I'm gonna enter the trade double. You know. So the thrills, and it doesn't matter if I'm down 15 pips and I close half, because the way I trade, I'm gonna get at least 50 pips back up until 150. So it doesn't matter if you're only down 15 pips. I can lose 8, 9, 10 trades in a row. Yeah. Tapi masih menang dari satu trade yang panjang, so it doesn't matter. Yeah, betul. You need that's the important, Many people don't have the trading plan. Trader on the trade. Yes. Ya, itu dia. Tapi sayangnya banyak orang tahu about trading plan, tapi mereka always melanggar. Yes. Selalu seperti itu. Yes. Dan karena aku banyak ketemu sama banyak orang, dan rata-rata banyak orang yang maunya instan, bro. Yes. Ya, what do you think, bro? Yeah, you have to think long term, When you have a losing trade, don't be like, oh, I cannot believe. I mean, I used to do it. Everything I'm sharing with you is from experience, and everything I'm sharing is things that I used to do, and every single one of you will go through this period. It's a process, where you have a losing trade. Maybe you only lost $50, but you're still, tak bisa tidur, because you're constantly thinking, only $50 lah, but you're constantly thinking, oh my god, a losing trade. Saya tahu banyak orang yang punya trading plan, tapi loss. Kenapa kamu loss punya trading plan? Kamu ikuti trading plan? Enggak. Kenapa kamu punya? Berarti dia punya trading plan, dia sudah buat, tapi dia langgar. Cuman ornament. Cuma nggak diguna. Iya. That's why dia bro. Betul. Benar nggak? Benar. You already have everything written. Okay, if it gives me a harame, I'm gonna enter here. If it gives me a, but kamu loss, kamu ikuti itu? Enggak. Ada harami? Nggak ada. Kenapa kamu masuk? Iya kan? Mau buat apa? Buat trading kalau dilanggar? Iya, betul. Ya, kita nggak usah bicara trading. Kita mau apa aja? Basket, racing, right? Ya, tentara, mulai latihan, disiplin, konsistensi, integritas, dan yang paling penting adalah punya kemampuan evaluasi diri. Yes. Itu penting banget. Evaluasi diri. Musuh kita adalah diri sendiri, bro. Saya percaya banget lebih memperbaiki diri. Tidak ada orang yang sempurna, Saya tidak duduk di sini. Oh saya sempurna sudah. Enggak. 2 minggu lalu saya masuk trade, saya loss. Kenapa saya loss? Saya lihat my notes. Okay, I'm in GJ. The 50 EMA is above the 200. Candles are above the 50. Okay, I'm looking. Saya cari buys aja, bukan sales. Nanti ada candle pattern ini. Saya masuk sell, bukan beli. Dan langsung putar balikin. Kenapa saya masuk sell? Saya sudah tulis. Saya cari aja buy, bukan sell. Ya kan? I'm looking for buy orders, not sell orders. But I entered the sell order and then it putar balik in a buy and went. And I'm like, if I stuck to my rules, I already tulis. Saya sudah tulis. Okay, I'm looking for buy GJ. If it comes to this support and resistance and rejects, I'm gonna enter. But it gave me a good looking candle pattern. I thought, that's actually gonna go short. Tapi enggak, And it's like 2 weeks ago, like Reva said, you have to evaluate yourself. Like, why did I enter that trade? You know why? Because FOMO got me. Fear of missing out caught me. And it's designed this way. It's like gambling in the casino. It's designed to entice you. Oh, if you don't get in now, you're gonna lose the money, ya kan? So, even though you know this, you have to consciously
be aware of yourself all the time. And I was like, you idiot. Fortunately, after it ran, I waited for the pullback, retest, reject, and I entered the pullback and I got the money back, But it's still, on the initial trade, it's like, why did I enter that trade? Because the psychology part got me. I fell for it. I consciously forgot about my rules and what I had just written down, and the candle pattern gave me the fear of missing out, FOMO, and I jumped in and then instantly regret, why did I do that, Jadi FOMO ini sebetulnya adalah sering dialami banyak trader. Yes. Ya karena kita manusia biasa. Manusia, exactly. Kita manusia. Yes. Kita bukan seorang yang sempurna. Manusia pasti bisa melakukan sebuah kesalahan. Yes. Jadi kalau ada di luar sana bilang, wah saya perfect. Saya jamin itu hanya jualan dia saja. Karena apa? Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa perfect. Yes, betul. Cuman pertanyaannya satu, dia konsisten. Konsisten, correct. Right, konsisten di sini bukan profitnya yang konsisten. Yes, betul. Tapi dia konsisten belajar. Konsisten evaluasi diri setiap hari. Market selalu ada hal yang berbeda. Kan? Yes. That's why kenapa kita butuh belajar. Karena market tidak pernah berhenti mengajarkan. Yes. Setuju ya? Betul. Kenapa orang mesti harus belajar? Yes. Dan juga tidak pernah pikir kamu sudah tahu semua. Saya belajar dari orang yang bagus banget. He's an institutional trader. Saya suka lewat dia. It matches my style. Sometimes, kadang-kadang kamu belajar dari orang. Mungkin kamu belajar dari intraday trader. You end up being a good intraday trader, but it doesn't match your style or your lifestyle or the time that you have to trade. So mungkin kamu sebenarnya saya lebih suka scalping. Bisa. But for me, even although I still have all my old training videos from the original guy and I still watch them 7 years later, maybe once or twice a month, I put it back on. It's a 4-hour thing. Oh yes, saya lupa ini. Go back to basics in the Tentara. We always have training once a year called Back to Basics. And when you're in the Tentara, you think, why are they treating me like a child? I already learnt this 4 years ago when I first started basic training. But you need to go back to basics sometimes. Saya lupa ini, and you forget the small things. In the British Army, we always say, it's the basics done to a high standard. That's all it is. It's very basic things done to a high standard. And when I watch my old instructors' videos back, there's another guy, saya ikut. He's a scalper. His name is Raja Banks. You can see him on Instagram and stuff. He's a fantastic scalper. And I bought his course. It was like $500. And even although I do not trade anywhere near the same way as him, saya masih belajar banyak hal bermanfaat dari dia. Candle pattern ini maksud itu. Saya baru because my boss, because he's intraday, he doesn't focus on the small candle patterns. He focuses on the overall movement, But because Raja Banks is a scalper, he doesn't care about the overall size because he's never going to be in a trade long enough. He's in a trade from here, So he's micromanaging the candle patterns. So I could learn so much more about candle patterns. And what that did for me, that allowed me better entries. Oh yes, this candle pattern dia sudah bilang itu konfirmasi kalau begitu. Okay, saya masuk. So it's very important to selalu open-minded. Tidak pernah pikir kamu sudah tahu semua. Betul. Kita confident boleh, tapi tidak boleh merasa besar kepala. Yes. Begitu kita besar kepala, disitulah awal kehancuran kita. Yes. Setuju, brother. Yes. Saya sangat setuju banget. That's true. Jadi intinya adalah selalulah terus belajar. Jangan pernah takut salah. Yes. Karena salah itulah di situ ada pelajaran selalu. Yes. Trading sudah lama pun juga bisa melakukan sebuah kesalahan. Yes. Absolutely. Betul. Betul. Ya, bro? Betul. Jadi intinya adalah simple tips buat teman-teman yang nonton yang belajar apa pesan Ryan Mac. Boleh bolang. Don't try to rush the process. The process is the process. You're gonna go through. There is no way that you are gonna be able to learn without losing. Every trader in the world loses. You can lose 50% of the time and win 50% of the time and still make a lot of money as long as you mastered your risk management. You stick to your lot size, you stick to your risk management. That's very important. Don't let a losing trade get you down. You're always going to have losing trades. So the system is very simple. Did you have a losing trade or a winning trade? Losing trade. Okay.
lanjut terus. Did you have a winning trade or a losing trade? A winning trade. Okay, lanjut terus. It's that simple, you know. Don't sit and dwell on it. Don't let previous losing trades stop you from entering the market on a good entry because no, saya sudah lost banyak kali, saya mau menunggu konfirmasi banyak dulu, and then you wait for 2-3 candles, okay, and then you're gonna masuk and then it's gonna retest, it's gonna stop you out, and then it's gonna go, why did I? Because you're hesitant. Don't hesitate, you know, stick to your plan, jangan hesitasi, masuk. Kalau loss, siapa peduli? Kalau menang, siapa peduli? You just lanjut terus saja. Betul. Yang bisa nolong diri kamu adalah dirimu sendiri. Yep. Betul. Iya, betul. Ya, Betul. bukan orang lain. Yep. Bukan pacarmu. Yes. Ya. Yep. Tapi yang menolong teman mungkin bisa kasih advice. Yes. Tapi yang membantu kita adalah diri kita sendiri. Yep. Betul ya, Iya, betul. Oke. Yep. Jadi ini dia menurut gua my first podcast. Benar-benar langsung datang profesional trader. Yes. Aku juga dapat ilmu banyak. Yeah, thanks. Dan brother, ini thank you so much. Yeah, thank you for the invite. Ya, Saya sangat. kita boleh nanti buat next content lagi. Karena Kasih ini, tips. Ya, kasih Yeah. tips bareng. Yeah, yeah. Karena menurutku collaboration. Yes. Ya, saya juga butuh belajar. Thank you for coming, Ryan. Yes, thank you for the invite, mate. Thank you guys for nonton. Ya, Terima kasih banyak dan buat ini nonton. Ada tim Ya. belakang kamera juga, terima kasih buat semuanya. Yep. Actually kita nggak sangka juga sih sampai udah beberapa episode. Iya. Dan ini debutnya podcast Yes. Reva Jurnal. Iya. Setidaknya kita saling mengingatkan, Yes. saling memberikan input, Yep. terutama input yang positif. Nanti kita akan ketemu lagi di next konten. Yep. Ya, saya Reva Faru. Saya Ryan Mac. Subscribe, boleh bolang, nonton semuanya. Thank you guys. Benar-benar, ini bukan cuma tentang kehidupan, tapi banyak hal. Belajar humble, itu salah satu yang saya dapat dari Ryan Mac, sosok profesional trader. Thank you guys. Thank you, brother. Terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol lagi. Yes. See you again. See you again. Jangan lupa like, subscribe, The Reva Journal. Thank you. See you guys. Thank you. Dadah. Bye-bye.